Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bertemu kembali bersama dengan saya Amirullah. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali bagaimana cara untuk menetaskan telur yang baik dan benar. Sebelumnya mohon maaf karena suara saya rada serak. Adapun di sini video yang saya buat juga sederhana ya, seadanya, karena di dalam background videonya juga tidak terlalu menarik ya. Jadi cukup sederhana, tidak ada editan yang saya buat. Saya buat video ini, selesai saya buat langsung saya upload ya, seperti itu. Namun di sini saya harapkan bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini semoga dapat jelas untuk dapat dipahami ya bagi rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Kita beralih pada tempat inkubator yang ada di belakang. Jadi untuk pada malam hari ini adalah inti penjelasan di mana pada saat menetaskan telur itu perlu sekali kita perhatikan karena berpengaruh pada hasil penetasan kita. Jadi pada hari pertama kita letakkan telur, kita menggunakan suhu 38,5 derajat Celcius. Kemudian pada hari pertama tersebut juga tidak dilakukan pembalikan sampai dengan hari ketiga ya, seperti itu. Jadi pada hari ketiga barulah kita sambung, kemudian di hari keempat kita lakukan pembalikan, kemudian suhunya kita turunkan menjadi 38 derajat Celcius. Seperti itu ya, kurang lebih dapat dipahami. Adapun di sini pada hari keempat barulah kita lakukan pembalikan telur. Dari pembalikan telur tersebut itu dilakukan setiap hari sampai dengan hari ke-25. Jadi pada hari ke-25 biasanya telur itu akan mulai retak ya, pecah ya, seperti itu. Contohnya ada di dalam mesin penetas ini telur yang sudah berumur 25 hari. Nah, seperti ini, ada yang sudah mulai retak. Saya sarankan bagi teman-teman sekalian untuk retakan telur yang seperti ini. Jadi retakan telur ini jangan sampai menghadap ke bawah, karena itu dapat mengakibatkan sulitnya bebek di dalam telur ini meretakkan telur. Jadi diusahakan untuk mencari satu persatu telur yang retak, kemudian retakan telur itu harus menghadap ke atas, seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Tadi itu hari ke-25 ya. Jadi pada hari ke-25 kita hentikan pembalikan telur. Saya ulang, pada hari ke-25 kita hentikan pembalikan telur sampai dengan hari ke-38. Biasanya hari ke-38 itu semua telur yang ada di dalam mesin penetas ini akan menetas semua. Adapun tadi suhu yang kita gunakan pada hari ke-25 itu tetap menggunakan suhu yaitu 38 derajat Celcius sampai dengan telur yang ada di dalam mesin penetas ini menetas semua ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dapat dipahami mungkin dari teman-teman sekalian tadi penjelasan saya mengenai bagaimana teknik penetasan telur. Itu adalah inti dari ilmu dalam menetaskan telur. Saya terapkan sesuai dengan hasil percobaan yang saya lakukan. Nah, pengalaman saya atau pada saat saya berkunjung di tempat-tempat sentra penetasan, mungkin bisa dilihat di dalam kolom pencarian YouTube di daerah
Amuntai, khususnya di desa Mamar itu ya. Di situ adalah sentra penetasan telur terbesar di Kalimantan. Jadi setelah saya perhatikan untuk sistem penetasan telur, seperti yang saya jelaskan tadi itu pasti berbeda dengan teknik penetasan telur yang pada umumnya orang-orang gunakan ya. Itu wajar menurut saya, karena sekian banyak warga yang menetaskan telur di desa Mamar yang pernah saya kunjungi juga tidak melakukan penerapan teknik penetasan telur yang sama. Jadi mereka melakukan teknik mereka masing-masing. Untuk teknik menetaskan telur di sini, sepengalaman saya itu sebetulnya hanya saja kita perlu memperhatikan panas yang kita gunakan pada inkubator, itu saja sih. Panas yang kita gunakan di dalam mesin penetas harus sesuai dengan yang diperlukan oleh telur tersebut, sehingga mendapatkan hasil telur yang menetas dengan intensitas keberhasilan yang tinggi ya. Adapun di sini apabila kita sudah mengupayakan untuk menetaskan telur dengan baik, apabila hasilnya masih kurang ya, itu bisa saja terjadi karena faktor di sini yaitu perbandingan antara bebek betina dan jantan. Jadi sesuai dengan yang saya alami di sini, saya pernah menetaskan telur dengan dengan bebek yang tidak memiliki jantannya. Jadi hasil penetasannya itu banyak yang rusak. Untuk perbandingan normal biasanya yang saya gunakan 8:1 ya. 8:1 itu sudah dapat menghasilkan perkembangan embrio yang ada di dalam telur itu lebih cepat berkembang atau bagus. Seperti itu. Kemudian untuk telur yang kita letakkan di dalam mesin penetas telur, pada awal pertama kali kita letakkan jangan sampai telur tersebut pernah kita bersihkan dengan air atau kita cuci. Akan tetapi apabila misalkan telurnya memang sudah sangat kotor, itu tidak jadi masalah ya. Menurut saya itu tidak apa-apa untuk kita bersihkan menggunakan air bersih. Kemudian kita langsung letakkan di dalam mesin penetas telur. Saran saja bagi teman-teman sekalian, apabila memelihara bebek kemudian menghasilkan telur, itu biasanya telur yang bersih itu dapat kita hasilkan apabila kandangnya bersih. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan kandang untuk mendapatkan telur yang bersih. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami bisa nanti dipertanyakan di dalam kolom komentar ya. Untuk video berikutnya nanti akan saya upload lagi mengenai bagaimana cara menetaskan telur yang baik dan benar. Jadi untuk video pada malam hari ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf apabila ada salah di dalam saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.